Selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Siaspor versus Kayseri Sport. Yang kedua ada Birpet versus Wehen Wiesbaden di Liga Jerman 3 ya, playoff. Ketiga ada Patikara Muguruk versus Kasim Pansa. Dan yang terakhir ada Istanbul Başakşehir versus Trabzonspor. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu Parsboy versus BK Icon. Yang kedua ada Malmo versus Degerford. Yang ketiga ada Selborne versus Drogheda United. Dan yang terakhir ada Vasco da Gama versus Flamengo. Oke, kemarin Musuh Bandar di sini di match pertama ya. Musuh Bandar ambil di BK Icon ya, ngasih 1/4 dan bermain di over ya. 3. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over undernya kita loss ya. Skornya 0-2 untuk dimenangkan BK Icon. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Degerford ya, nahan 2 dan bermain di over ya, 3/4. Dan di sini untuk handicapnya kita loss. Dan untuk over undernya kita win ya. Skornya 5-0 dimenangkan Malmo. Tidak ada perlawanan dari Degerford sendiri. Cukup buruk ya menurut Musuh Bandar. Dan untuk Selborne sendiri, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Selborne ya, ngasih setengah dan bermain di under ya, 2/4. Di sini skornya 3-2 ya, banjir gol. Musuh Bandar tidak menyangka ya, skornya bisa 3-2. Karena dari kedua tim minim gol ya menurut Musuh Bandar. Di sini malah terjadi hujan gol ya, dimenangkan oleh Selborne. Di sini untuk handicapnya kita win ya, dan untuk over undernya kita loss. Dan di match terakhir kemarin Musuh Bandar ambil di Flamengo ya, dan bermain di under ya, 2,5. Di sini juga untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya. Di sini skornya 1-4 dimenangkan Flamengo. Musuh Bandar memperkirakan hanya 0-1 atau 0-2 ya, Flamengo menang. Tapi di sini malah Flamengo membantai Vasco da Gama ya di kandang, cukup telak. Dan di sini kita untuk handicapnya kita patah 1 ya. Dan untuk over undernya kita itu patah 3 ya. Di sini handicapnya hampir Musuh Bandar patah 1 lagi. Dan untuk di partai Musuh Bandar tidak akan bahas ya, karena sudah tahu ya, kita patah 1 untuk handicapnya, dan untuk over undernya kita patah 3 ya. Dan di sini Musuh Bandar hanya ingin kasih tahu ya, untuk single bet yang kemarin Musuh Bandar pasang di tele dan di IG. Di sini Musuh Bandar lebih banyak bermain di tele ya, teman-teman Musuh Bandar. Dan di IG misalnya kita lihat untuk single betnya ya. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Degerford, nahan 2. Di sini loss. Dan BK Icon ngasih 1,5 ya. Di sini Musuh Bandar PD ya, kita win. Dan untuk Hamburg versus Stuttgart, di sini kemarin Musuh Bandar bermain di single bet Hamburg versus Stuttgart ya, over 3/4. Di sini kita win ya. Di sini untuk single betnya kita masih profit ya teman-teman Musuh Bandar. Dan untuk teman-teman yang ada di tele dan IG, selamat ya yang telah mengekor atau mengikuti prediksi tipster dari Musuh Bandar ya untuk single betnya. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Musuh Bandar, silakan bergabung ya. Yang kalian bisa lihat ya di deskripsi atau tertera di channel, atau kalian bisa kunjungin di tele Musuh Bandar ya, yang sering aktif di sana di Musuh Bandar ya. Oke, Musuh akan review sebentar ya di pertandingan pertama itu antara Siaspor versus Kayseri Sport di lanjutan Liga Turki ya. Di match terakhir untuk Siaspor berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Kayseri Sport berada di peringkat 9. Oke, kita lihat untuk peram tua dari kedua tim.
Untuk Siaspor saat bermain di kandang Om-nya itu 38%, Om Draw itu 24%, Om Gas itu 38%, dan Om Go-nya kita di sini di 1,29 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk KSR Esport itu saat bermain di tandang away win-nya itu 33%, away draw-nya 19%, away loss itu 48%, dan away goal-nya kita di sini di 1,48 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Siaspor 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Dan untuk KSR Esport itu 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 6 pertandingannya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Siaspor 3 kali kemenangan, untuk KSR Esport 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya. 1 kali. Di sini terlihat Siaspor lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Siaspor lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1 dan 3/4. Dan untuk over-undernya itu di 3 dan 3/4. Di sini hanya dibuka 2 pasaran ya, teman-teman musuh bandar. Dan bisa kita lihat di sini untuk handicapnya sangat tinggi sekali menurut musuh bandar. Dan untuk over-undernya 3 ya. Di sini handicap 1 tapi over-undernya 3 dan 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Siaspor ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di under ya 3. Dan kemungkinan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-0 untuk kemenangan Siaspor. Di sini tuan rumah akan memenangkan pertandingannya. Terlebih dari Siaspor terlihat handicapnya ya. Dan untuk over-undernya tertinggi itu 3/4. Jadi kemungkinan ini hanya di bawah 3 ya menurut musuh bandar dari pasarannya. Dan dari Siaspor juga cukup baik ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Bielefeld versus West Banden. Untuk Bielefeld berada di peringkat 16 klasemen sementara, Liga Jerman 3. Dan untuk West Banden itu berada di peringkat 17. Oke, kita untuk from to header kedua tim. Untuk Bielefeld saat bermain di kandang home win-nya itu 24%, home draw itu 33%, home loss itu 43%, dan home goal-nya kita di sini di 1,48 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk West Banden itu tidak ada ya datanya. Jadi kita skip saja teman-teman musuh bandar. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Bielefeld ngasih setengah West Banden. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Bielefeld 80% dan WN sendiri 20%. Perbandingannya cukup jauh sekali ya teman-teman musuh bandar, bisa dilihat. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bielefeld 1 kali kemenangan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk West Banden sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Bielefeld 3 kali kemenangan, untuk West Band 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Bielefeld lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Armen Bielefeld lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4 dan setengah. Dan untuk over-undernya itu 3 dan 2 3/4. Di sini bisa kita lihat Army ini cukup tinggi yang ngasih ukurannya dan handicapnya. Terlebih kedua tim kurang konsisten, tapi tuan rumah ngasih 3/4 ya, dan terendah itu setengah. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Armenia ya. Bielefeld ngasih setengah dan kita bermain di over ya 2 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-1 untuk kemenangan Bielefeld, kemungkinan 2-1 ya. Jadi musuh bandar lebih menyarankan ambil di handicap ya untuk Bielefeld, dan kemungkinan bisa 3-1 juga. Jadi kita bermain di over ya teman-teman musuh bandar. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Fatih Pagam Group versus KSR Esport.
untuk Pati berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Turki, dan untuk Kasim Pansa berada di peringkat 10. Oke, kita lihat untuk presentasi dari kedua tim ya. Untuk Pati 12 kali kemenangan, 12 kali draw dan 11 kali kekalahan ya. Di sini 72 kali mencetak gol dan 63 kebobolan ya. Dan kita lihat untuk saat bermain di kandang, itu 37 mencetak gol dan 31 kebobolan ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman musuh bandar di sini terlihat cukup tinggi sekali ya untuk presentasi golnya. Dan untuk Kasim Pansa sendiri 12 kali kemenangan, 7 kali draw dan 16 kali kekalahan. Dan untuk mencetak gol 45 dan kebobolan 58 ya. Di sini saat bermain di tandang terlihat cukup buruk ya, 16 kali mencetak gol dan 25 kali kebobolan ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk grup untuk Pati 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk Kasim Pansa 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya, tapi lebih baik Kasim Pansa di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Pati 2 kali kemenangan, untuk Kasim Pansa 2 kali kemenangan dan sisa yang berakhir draw ya 2 kali. Di sini kedua tim berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Terakhir saat berjumpa 2-2 ya di kandang Kasim Pansa. Oke, kita untuk pasar yang berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Pati lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 3,5 dan 3,4. Di sini untuk handicapnya kecil, tapi untuk over undernya sangat tinggi ya menurut musuh bandar. Dan yang berikan bandar ini wajib waspada ya teman-teman musuh bandar. Dan setelah melihat statistik dan pasarannya, musuh bandar lebih percaya kita pegang Pati ya. Kita bermain di Pati, kita ngasih 1/4 dan kita ambil di over ya 3,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 3-2 dimenangkan oleh Pati. Di sini kemungkinan Pati akan memenangkan ya pertandingan match terakhir. Dan terlebih juga sangat baik ya saat bermain di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Istanbul Başakşehir versus Trabzonspor. Di sini untuk kita lihat untuk Istanbul berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Turki. Dan untuk Trabzonspor sendiri berada di peringkat 6. Oke, kita lihat untuk presentasi dari kedua tim ya. Kita bisa lihat di sini untuk Istanbul 17 kali kemenangan, 8 kali draw dan 10 kali kekalahan ya. Dan mencetak gol 51 dan kebobolan 36 ya. Dan untuk Istanbul saat bermain di kandang kita lihat di sini 11 kemenangan, 2 kali draw dan 4 kali kekalahan. Kita bisa lihat di sini saat mencetak gol 28 kali dan kebobolan 16 kali ya. Di sini cukup baik ya Istanbul saat bermain di kandang. Dan untuk Trabzonspor sendiri saat bermain di kandang kita bisa lihat di sini 5 kali kemenangan, 2 kali draw dan 10 kali kekalahan. Dan mencetak gol 25 kali dan kebobolan 38. Di sini cukup buruk ya untuk Trabzonspor saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Istanbul 2 kali kemenangan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Trabzonspor sendiri 3 kali kemenangan, 4 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Istanbul lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Istanbul 1 kali kemenangan, untuk Trabzonspor 3 kali kemenangan dan sisa yang berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Trabzonspor lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini Istanbul, kita bisa lihat di sini lekekan dan Istanbul ngasih 1/4 ya. Di sini bisa kita lihat untuk pasarannya cukup kecil menurut musuh bandar. Terlebih saat Istanbul bermain di kandang ya itu terlihat baik, tapi pasarannya kecil 1/4 dan mengekekkan ya. Dan untuk over undernya itu di 2, 3/4 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Trabzonspor ya. Kita bermain nahan 1/4 dan kita bermain di over ya 2, 3/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan banjir gol ya 2-3 dimenangkan oleh Trabzonspor. Kalau enggak 2-3 kemungkinan 2-2 ya.
Jadi musuh bandar lebih menyarankan untuk single atau bermain ini, tipsnya ambil di oper ya, 2/3/4. Oke baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di tele musuh bandar ya. Musuh bandar itu selalu bermain di tele, dan kebanyakan di IG juga bisa kalian cek ya, untuk tips tertil untuk single bet ya. Oke sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.